Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Pesantren Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pengajian kita, marilah kita membaca doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu pemahaman di dalam kita menuntut ilmu agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa dayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Kalau kemarin kita telah membaca di dalam kitab Safinatun Najah tentang wudu, begitu juga tentang masalah niat di dalam berwudu, dan yang terakhir kali bahwa di dalam kitab ini tidak dijelaskan tentang sunnah-sunnah wudu, akan tetapi telah Al-Faqir singgung di dalam sunnah-sunnah wudu. Di antaranya yang terakhir Al-Faqir jelaskan di dalam pertemuan kita kemarin bahwa di antara sunnah wudu yang sangat banyak sekali adalah siwak. Kita menggunakan sebelum kita melaksanakan wudu untuk kita bersiwak. Mungkin masih ingat pemirsa Pesantren Nabawi TV bahwa siwak ini disunnahkan setiap kita melaksanakan daripada berwudu. Sebelum kita berwudu kita dianjurkan untuk bersiwak. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi ba'd riwayah inda kulli wudu." Kalaulah tidak merasa sulit untuk umatku, niscaya telah aku perintahkan atau aku telah wajibkan untuk menggunakan daripada siwak atau bersiwak sebelum melaksanakan salat, di riwayat lain sebelum melaksanakan berwudu. Oleh karena itu sangat kita dianjurkan untuk bersiwak sebelum kita berwudu. Nanti akan dijelaskan bagaimana kalau siwak itu kita tinggalkan, apakah hukumnya makruh, akan dijelaskan di dalam makruh-makruhnya berwudu. Kemudian pula telah dijelaskan bahwa di antara sunnah berwudu adalah mencuci telapak tangan, kedua telapak tangan kita. Karena di dalam kitab ini yang telah kita baca bahwa fardu wudu cuma ada 6 perkara. Yaitu dari pertama adalah niat, kemudian membasuh daripada wajah. Tidak dijelaskan di dalam fardu wudu adalah mencuci telapak tangan, tapi ini adalah mencuci telapak tangan termasuk daripada sunnah-sunnah berwudu. Ya, mencuci kedua telapak tangan. Yang ketiga madmadah. Kemarin telah dijelaskan bahwa berkumur-kumur, kemudian juga yang keempat memasukkan air ke dalam hidung dan kita mengeluarkan lagi. Begitu juga yang telah dijelaskan adalah membasuh seluruh kepala kita. Kepala kita disunnahkan untuk kita basuh. Bukan berarti untuk kita mengambil air segayung kemudian kita siram kepala kita, tidak. Cukup dengan tangan kita basah. Kita ambil air, tangan kita basah tanpa kita mengantungi daripada air tersebut, cukup dengan tangan kita basah. Kemudian kita basuh daripada kepala kita. Ya, cara membasuhnya telah dijelaskan juga oleh pelajaran kita kemarin, untuk kita membasuh dari jidat kita terus sampai ke belakang kepala kita, dan dianjurkan untuk kita membalikannya kembali. Dan juga sunnah yang berikutnya yang telah dijelaskan adalah membasuh atau mengusap daripada telinga. Mengusap telinga di dalam berwudu sangat banyak sekali, yaitu waktunya. Bahkan terdapat daripada 12 sunnah, 12 kali usapan tatkala kita berwudu. Basuhan telinga disunnahkan untuk kita usap 12 kali. Yang pertama tatkala kita membasuh daripada wajah 3 kali. Waktu kita membasuh wajah 3 kali, sunnah kita untuk usap telinga kita bersamaan dengan wajah kita. Itu basuh wajah 3 kali disunahkan, karena wudu itu disunahkan 3 kali.
Kemudian tatkala kita membasuh daripada pala kita. Kita membasuh pala, kemudian kita balikan pala kita dan kita membasuh telinga kita. Sebanyak 3 kali juga. 3 tambah 3, 6. Tambah lagi 3 yang berikutnya kita dianjurkan untuk membasuh telinga dengan sendiri. Setelah pala kita basuh, dengan telinganya, kemudian kita ambil air lagi, kita usap daripada telinga kita sebanyak 3 kali. Dengan air yang baru. Tambah 3 menjadi 9. Tambah 3 lagi, dianjurkan untuk istidhar. Mengambil air, ya, bukan memasukkan air ke dalam telinga kita. Cukup tangan kita basah, ya, kita mengambil air seperti itu, ya, meletakkan telapak tangan kita ke telinga kita, dan juga, ya, dianjurkan ditambahkan untuk kita mengambil daripada kedua telinga kita dan kita masukkan ke lubang telinga kita. Itu sunnah-sunnah yang telah dijelaskan atau yang kami singgung pada pelajaran yang lalu. Kemudian makruh berwudu. Makruh berwudu juga banyak sekali. Tadi sunnah-sunnah di dalam berwudu. Nanti ada sunnah-sunnah tatkala kita selesai melaksanakan berwudu. Sebelum itu makruhnya, ya, kita baca dalam syarah ini kitab. Di antara makruhnya wudu. Ya, makruh ini apabila kita laksanakan dalam ibadah kita itu tidak sempurna. Ada kekurangannya. Ibadah kita kalau kita melaksanakan di dalam ibadah kita sesuatu perbuatan yang makruh. Di antara makruhnya wudu adalah tarkul madmadha wal istinsyak. Meninggalkan kumur-kumur dan membasuh daripada hidung. Masukkan air ke dalam hidung. Ini kita tinggalkan, hukumnya makruh. Kita wudu nggak pakai kumur-kumur, hukumnya makruh. Baik dalam keadaan puasa atau tidak dalam keadaan puasa, hukumnya makruh. Oh, bagaimana dalam keadaan puasa kita berkumur-kumur, kan nanti air bakalan ada yang masuk ke dalam. Nah, sekarang kita lihat apakah kita memasukkan air ke dalam tenggorokan kita. Ya, tatkala kita berkumur kan kita disunnahkan untuk mengeluarkan air kembali. Maka disunnahkan walaupun dalam keadaan berpuasa. Hanya saja yang makruh untuk berkumur-kumur dalam berpuasa itu adalah kumur-kumur yang kita menyampaikan air sampai ke ujung tenggorokan kita. Kita ambil air kemudian kita putar sampai tenggorokan kita ini, itu hukumnya makruh di dalam menjalankan ibadah puasa. Kumur-kumurnya makruh hukumnya. Tapi kumur-kumur biasa ini hukumnya sunnah. Kita tinggalkan itu kumur-kumur, hukumnya makruh. Meninggalkan basuhan air ke dalam, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi, kita tinggalkan, itu hukumnya makruh pula. Wa tarkul tayamun. Sebagaimana di dalam berwudu disunnahkan kita untuk mengambil yang kanan terlebih dahulu. Kemudian kita tinggalkan kanan, kita dahulukan kiri, sah wudu kita, akan tetapi hukumnya makruh. Dan juga lebih daripada 3 kali dengan yakin, ini hukumnya makruh. Insyaallah kita akan kembali setelah jeda berikut ini tentang melanjutkan perkara atau yang dimakruhkan di dalam kita berwudu. Pemirsa Pesantren Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami. Meneruskan daripada makruh di dalam berwudu. Tadi kita sudah membaca di dalam syarah ini kitab, di antara makruhnya berwudu adalah meninggalkan kumur-kumur, meninggalkan memasukkan air ke dalam hidung, dan meninggalkan daripada tayamun, mendahulukan kanan. Kita tinggalkan, kita mendahulukan yang kiri. Ini pun hukumnya makruh. Dan melebihi daripada 3 kali di dalam berwudu. Disunnahkan kita untuk berwudu 3 kali. Tatkala Rasulullah SAW berwudu 3 kali, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hadza wudu'i man zada aw nagasa faqad asa," atau kama qala Rasulullah SAW. Inilah wuduku, kata Rasulullah SAW. Siapa orang yang lebih daripada sebagaimana yang aku jalankan, yaitu 3 kali dalam berwudu, atau kurang daripada 3 kali, faqad asa, maka dia telah, ulama mengatakan asa di sini adalah bukan bermaksiat, akan tetapi dia telah salah di dalam melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Melebihi 3 kali dalam wudu. Kita sudah membasuh wajah sebanyak 3 kali. Membasuh wajah 3 kali, yakin kita sudah membasuhnya 3 kali. Tambahin air 1 lagi. Kita berwudu,
menjadi 4 kali basuhan wajah. Ini hukumnya makruh. Bahkan kata ulama, hukumnya makruh ini kalau kita berwudu, kita menggunakan air milik kita yang ada di rumah kita. Akan tetapi kalau kita berwudu di tempat umum atau di masjid atau kita ke rumah kawan kita melebihi daripada 3 kali, ini bukan makruh lagi hukumnya. Hukumnya haram. Hukumnya haram untuk lebih daripada 3 kali. Sahibul Zubat mengatakan wa yukrahu fil wudu'i haitsu asrafa walau minal bahril kabiri ightarafa. Ya, dimakruhkan di dalam berwudu untuk kita israf lebih daripada 3 kali. Bahkan walau minal bahril kabir, walaupun kita berwudunya dari atas laut atau di tempat yang airnya banyak, di atasnya itu kita berwudu, otomatis airnya itu jatuh kepada lautan atau sungai atau bak yang besar, tidak berkurang airnya. Walaupun seperti itu, walau minal bahril kabiri ightarafa, dia mengambil air berlebihan di dalam berwudunya lebih daripada 3 kali atau sekedar hajatnya dia, ini hukumnya makruh. Kemudian di antara makruhnya berwudu untuk kita melempar-lempar air. Wudu kita ambil air kemudian kita lempar seperti itu. Ini hukumnya makruh, tidak dianjurkan seperti itu. Tidak dianjurkan untuk meletakkan pada posisi atas kepala kita dalam berwudu, kemudian kita tarik ke bawah dan kita putarkan sampai menyeluruh daripada wajah kita. Melempar-lempar air dalam berwudu, ini hukumnya makruh. Kemudian di antara makruhnya berwudu, kita setelah kita berwudu dengan sempurna, ya sebelumnya tadi juga disinggung bahwa disunnahkan kita untuk membaca basmalah. Dalam berwudu disunnahkan kita untuk membaca basmalah. Hadisnya Rasulullah SAW, la wudu'a liman lam yusammi Allah. Tidaklah seseorang berwudu apabila tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i menanggapi hadis tersebut, ya, bahwa tiada wudu yang sempurna apabila dia tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, di dalam makruhnya wudu, basmalah apabila kita tinggalkan, ini pun hukumnya makruh. Basmalah kita tinggalkan, ini hukumnya makruh. Kemudian apabila kita meninggalkan basmalah, disunnahkan untuk kita datangkan sebelum selesai daripada wudu kita. Wudu kita masih di anggota tengah-tengah anggota wudu atau terakhir kita berwudu, kita belum membasuh daripada kaki. Kaki kanan sudah kita basuh, kaki kiri belum kita basuh. Kita ingat belum baca bismillahirrahmanirrahim, untuk disunnahkan untuk kita datangkan, sebagaimana kita disunnahkan untuk mendatangkan basmalah tatkala kita lupa memulai daripada makanan yang kita makan, kita lupa baca basmalah. Disunnahkan di dalam wudu pun untuk kita ucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dalam berwudu disunnahkan untuk kita, karena apa? Karena sangat dianjurkannya, ya, membaca basmalah tatkala kita berwudu. Nah, ini adalah sunnah-sunnah dan makruhnya di dalam berwudu. Adapun ganjaran atau hikmah, yang pertama, disunnahkannya kita berkumur-kumur atau menghirup air dengan apa? Dengan hidung kita, atau memasukkan air ke dalam hidung. Di antara hikmahnya, para ulama mengatakan, ya, karena tiada sunnah, anjuran, kewajiban ataupun sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkannya kecuali ada hikmahnya, baik yang kita tahu atau yang kita tidak mengetahuinya. Di antaranya tatkala kita berkumur-kumur, dianjurkan kita berkumur-kumur, di antara hikmahnya adalah agar kita mengetahui daripada sifat-sifat air. Waktu kita berkumur-kumur terkadang kita berasa ini air berbau. Apakah bau bangkai atau yang lainnya? Kita berkumur-kumur, itu kita bisa ma'rifatul ma', mengetahui daripada sifat-sifat air. Atau tatkala kita menciumnya, sebelum kita memasukkan air ke dalam hidung, terkadang kita dapat mencium air tersebut. Oh, air ini bau, air ini tercampur daripada najis.
kita tidak bisa menggunakannya. Nanti akan dijelaskan di dalam fasal setelah fasal ini tentang masalah air. Bagaimana kita tatkala kita berwudu untuk menggunakan air yang boleh untuk kita gunakan atau yang tidak boleh untuk kita gunakan, nanti akan dijelaskan di dalam fasalnya tersendiri. Kemudian pemirsa TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di situ kita dianjurkan ya di dalam sebagian kitab, dalam kitab Fathul Alam, bahwa qala ba'dul arifin, sebagian ulama al-arif billah menyebutkan man dawama 'alal wudu akramallahu ta'ala bisab'i khisal. Siapa orang yang selalu menjaga daripada wudunya, tatkala dia dalam keadaan tidak ada wudu, kemudian dia ambil air sembahyang, dia wudu. Kemudian nanti di waktu lain dia batal, dia wudu lagi. Sebelum tidur wudunya batal, dia wudu lagi. Siapa orang yang selalu dalam keadaan wudu, Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada kemuliaan 7 kemuliaan. Yang pertama, targhubul malaika fi suhbatihi. Malaikat selalu senang di sisinya. Orang yang selalu dalam keadaan berwudu. Wala yadalul galam ratban min kutubil tawabihi, dan tidak putus ya pena ganjaran pahala mencatat daripada amal-amal kebaikannya. Kita teruskan setelah jeda berikut ini di dalam kemuliaan orang yang selalu menjaga di dalam wudunya. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita teruskan daripada keutamaan orang yang selalu menjaga dirinya dalam keadaan berwudu. Yang pertama, malaikat selalu senang mendekati orang tersebut. Yang kedua, la yadhal galam ratban min kutbi thawabihi. Tidak putusnya, tidak henti-hentinya malaikat mencatat daripada hasanat orang tersebut selagi dia dalam keadaan berwudu. Wa tusabbi a'dha'uhu wa jawarihuhu. Dan yang ketiga, ya, anggota wudunya, anggota badannya dia selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya bertasbih, wajahnya bertasbih, kakinya bertasbih, rambutnya bertasbih. Ini orang yang dalam keadaan berwudu. Wala tafutu takbiratul ula ma'al imam. Dan yang keempat, tidak bakal ketinggalan takbiratul ihram. Dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imamnya. Kalau orang selalu dalam keadaan berwudu. Kalau kita misalkan dalam keadaan tidak ada wudu, terkadang kita tidak bisa mendapati daripada takbiratul ihram bersama imam. Oleh karena itu kemuliaan daripada berwudu, dia selalu mendapati daripada takbiratul ihram bersama imamnya. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imamnya. Yang keempat, wa idza gama ba'athallahu malaika yahfadunahu min syarri sagalain. Dan apabila orang tersebut bangun dari tempat duduknya, berjalan ke tempat yang lain, wa idza gama ba'athallahu malaika, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mengutus malaikat yahfadunahu untuk menjaganya min syarri sagalain, dari kejahatan manusia ataupun kejahatan jin ya dan syaitan. Kemudian yang berikutnya, wasahhalallahu ilaihi sakaratul maut. Ini diantaranya pemudah seseorang untuk meninggal dunia. Dikatakan apabila seseorang selalu dalam keadaan berwudu, niscaya malaikat sangat mudah mencabut daripada ruhnya. Matinya kan banyak kalau kita saksikan ya, orang-orang yang sudah payah, yang sudah bertahun-tahun sakit, keluarganya sudah mengikhlaskan apabila dicabut nyawanya masih ya dalam keadaan capek, dalam keadaan letih. Anjurkan orang tersebut untuk berwudu. Kalau orang tersebut tidak bisa untuk berwudu, keluarganya dianjurkan untuk mewudukan daripada orang tersebut. Ini diantaranya penyebab ya mudahnya malaikat mencabut roh seseorang. Kemudian wa yakun aman Allah azza wa jal ala dawam ya madama ala wudu. Wa yakun aman Allah azza wa jal ya
madama 'alal wudu. Orang tersebut mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala selagi orang tersebut masih di dalam keadaan mempunyai wudunya. Itulah daripada kemuliaan orang-orang yang selalu menjaga daripada wudunya. Kemudian setelah kita berwudu, apa yang kita laksanakan? Dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat sunnatul wudu. Kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnatul wudu. Usalli sunnatul wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Dan ulama menyebutkan bahwa sholat sunnah wudu ini dibolehkan untuk kita gabungkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Contohnya, setelah kita berwudu di rumah, kita ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah. Dibolehkan untuk kita menggabung dengan sholat sunnatul wudu. Contohnya kita masuk ke dalam masjid, kita belum masuk waktu isya misalkan. Masuk masjid belum masuk waktu isya, tentunya waktu qobliyah itu belum masuk. Kita sholat sunat tahiyatul masjid, usalli sunat tahiyatul masjid, atau usalli sunatul wudu wa sunat tahiyatul masjid rak'atain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ini mendapatkan daripada 2 ganjaran pahala kalau kita niatkan. Kalau kita tidak niatkan, kita hanya niat usalli sunnat tahiyatul masjid tanpa kita niat sunnatul wudu, maka hanya mendapatkan 1 ganjaran pahala sunnah tahiyatul masjid tanpa mendapati daripada ganjaran sunnah wudu. Oleh karena itu pentingnya kita menuntut daripada ilmu agama, kita dapat mengetahuinya. Begitu juga sholat sunnah duha misalkan, atau qobliyah, atau sholat sunnah yang lain, boleh kita gabung dengan sholat sunnah wudu, bahkan mendapatkan daripada ganjaran pahala. Kita sholat qobliyah misalkan, atau sholat duha, atau sholat lainnya setelah kita bangun, kita berwudu, kemudian kita akan melaksanakan sholat fardu, sebelumnya kita melaksanakan sholat sunnah. Alangkah bagusnya untuk kita gabung daripada niat tersebut dengan sunnah yang lainnya. Usalli sunnatul wudu wa sunnatul duha raka'ataini lillahi ta'ala. Mendapatkan ganjaran pahala wudu, sunnah wudu, dan juga mendapatkan ganjaran pahala sunnah duha dengan sempurna apabila kita niatkannya. Ya, jadi setelah kita berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian pula tadi agak terlewat, ada sunnah yang tidak kalah pentingnya untuk kita laksanakan, yaitu adalah kita membaca doa wudu. Ya, kita membaca doa wudu, jangan ditinggal dalam kita membaca daripada doa wudu. Kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita dengan tinggi dan menghadap ke kiblat. Kita berdoa, karena di antara doa-doa yang mustajab adalah doa setelah kita berwudu. Doa kita berwudu itu doa yang mustajab. Kita dianjurkan untuk kita mengangkat tangan, bahkan dianjurkan untuk tinggi mengangkat tangannya. Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW tatkala mengangkat tangan di dalam berwudu, hatta yara bayadu ibtihi, sampai terlihat daripada putih ketiaknya. Maksudnya bukan berarti Rasulullah SAW telanjang, enggak. Kalau dia mengangkat tangannya seperti ini kelihatan daripada putihnya. Jadi sangat tingginya mengangkat daripada tangan tatkala dia berwudu. Dianjurkan untuk kita membaca doanya. Setelah kita membaca doanya dengan doa yang ma'ruf, yang sudah kita hafal bersama-sama, kita membaca surat Al-Qadar. Baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sampai akhir daripada doa tersebut. Di riwayat lain menyebutkan membacanya sekali surat Al-Qadar, di riwayat lain dianjurkan untuk 2 kali, ada sampai 3 kali. Ini ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila kita membuka daripada kitab-kitab hadis itu dipaparkan di dalam kitab-kitab hadis. Ya, demikianlah ya pemirsa TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kali ini yang dapat Al-Faqir sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita manfaat dan pemahaman ilmu yang kita pelajari. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal 'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.